Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat yang penuh berkah ini. Mohon maaf, harusnya jadwal minggu keempat, tapi waktu itu ada di luar kota, jadi tidak bisa hadir di tempat ini. Pagi hari ini kita membahas materi yang terkait dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, kaitannya dengan bagaimana keharusan dan anjuran kita untuk berkurban. Peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam itulah yang melahirkan beberapa amalan-amalan tentang haji, termasuk berkurban dan sebagainya. Dalam As-Saffat 102 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Kemudian dijawab oleh Ismail alaihissalam, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Peristiwa ini ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya bunayya anni ara fil manam, hai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, anni adzbahuka fanzur madza tara, bermimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim alaihissalam setelah memasuki 70-80 tahun itu belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama sekali berdoa Nabi Ibrahim agar diberikan keturunan. Akhirnya minta izin kepada Siti Syarah untuk menikah kembali. Diizinkan, kemudian terus berdoa. Di usia 86 tahunan dalam satu cerita disebutkan Allah mengabulkan permohonannya dan diberi keturunan Ismail alaihissalam. Betapa bahagianya setelah berpuluh tahun berharap diberikan keturunan, kemudian Allah mengabulkan doanya dan lahirlah seorang anak laki-laki, Ismail alaihissalam. Tentu saja amat bahagia, sampai-sampai fokus ke sana Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Karena sayangnya, karena cintanya, maka sehari-hari itu tetap bersama putra tercinta itu. Sampai akhirnya ditegur oleh Allah untuk dipisahkan. Maka dalam suasana yang haru barangkali Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah itu agar Siti Hajar yang istri kedua itu dan Ismail alaihissalam pisah dari tempat tinggalnya dan diperintahkan untuk disimpan di satu padang pasir dekat Masjidil Haram. Tidak ada cerita yang
disampaikan obrolan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Siti Hajar, karena memang ini peristiwa yang amat menyedihkan sekali. Sampai-sampai ketika Ibrahim alaihissalam sampai di satu tempat, Siti Hajar tetap memandang dan Nabi Ibrahim harus meninggalkan kembali tempat itu. Ketika ditanya, "Hai Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim tidak menjawab. Sampai kedua, "Apakah ini perintah Allah?" Sampai ketiga kali baru menjawab bahwa ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Hajar tenang, karena perintah Allah tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan. Pergilah Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar menjalankan tugas hidup, tapi di sana tidak ada makanan, tidak ada minuman karena tidak ada air. Berusaha kerja keras, yang paling dibutuhkan adalah air. Karena itu dalam satu peristiwa disebutkan berusaha keras untuk mencari sumber air, bolak-balik ke sana kemari, yang disebutkan dari Sofa Marwah, Sofa Marwah, Marwah Sofa. Akhirnya Allah memberikan air bukan di tempat yang dicari, yaitu di bawah sofa itu. Kalau dulu itu ada jalan menuju sumur Zam-Zam dari depan Ka'bah itu. Terus sekarang ditutup, tidak bisa lagi melihat sumur Zam-Zam itu. Menggambarkan ketika kita berikhtiar A, belum tentu hasilnya diperoleh di tempat A. Ketika berikhtiar A, ketika melakukan kebaikan, boleh jadi Allah membalas di tempat B atau melalui kenikmatan-kenikmatan yang lain gitu ya. Beberapa tahun berpisah sampai menjelang ya barangkali sekitar 13 tahunan baru disuruh untuk dipanggil kembali. Betapa bahagianya bertahun-tahun tidak berpisah dengan anak dan istri tercinta. Setelah dipersilahkan untuk bertemu kembali, kemudian dijemput kembali dan bersyukur kepada Allah dengan berkurban ratusan kambing, puluhan unta dan sapi dikurbankan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabatnya, "Ya Ibrahim, betapa baiknya Anda berkurban dengan ratusan kambing ini." Kata Nabi Ibrahim, "Jangankan kambing-kambing dan sapi serta unta ini, kalau Allah perintahkan anak tercinta untuk dikurbankan, saya kurbankan juga." Maka menunggu hari akhirnya satu saat Allah perintahkan anaknya untuk dikurbankan itu. Malam pertama mimpi bahwa Ibrahim disuruh menyembelih anak kesayangannya itu. Betapa stresnya pikiran Nabi Ibrahim karena ini, apakah ini mimpi datang dari Allah atau dari syaitan. Maka karena ragu, malam itu disebut malam Tarwiyah, tanggal 8 ya. Malam kedua mimpi lagi hal yang sama. Kata Nabi Ibrahim, "Oh, ini insya Allah datangnya dari Allah." Baru mengetahui insya Allah itu mimpi datang dari Allah. Maka disebut malam atau hari Arafah, di mana tahu ini dari Allah.
Sampai 3 kali ayat ini ya akhirnya disampaikan. Malam ketiga mimpi kembali agar Ibrahim menyembelih anaknya, bahwa yakin itu datang dari Allah, maka disebut hari nahar atau malam nahar. Jelas yakin datang dari Allah. Maka disampaikan malam itu juga akhirnya Nabi Ibrahim memandang dalam satu cerita, kemudian mengelus-elus wajah dari Ismail alaihissalam di malam hari itu. Siti Hajar sedang tertidur, anaknya tertidur di dekatnya Ismail itu. Karena anak kesayangan diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi harinya diperintahkan kepada Siti Hajar, berilah pakaian yang paling bagus, kemudian siapkan segalanya. Ketika ditanya hendak kemana, akan menuju Allah, katanya. Pagi hari Siti Hajar belum diberitahu, akhirnya pada saat akan berangkat diberitahu sambil membawa sebuah golok. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim dengan Ismail di satu tempat. Kalau yang sudah melihat perjalanan haji itu di Mina itu ada di samping kiri di bukit ada Tugu Ismail, itu tempat peristiwa rencana penyembelihan itu. Maka ayat inilah yang menggambarkan itu. Qala ya bunayya inni ara fil manam adbahuka fanzur madza tara. Jawabna anak-anak yang soleh, ya abati, hei bapakku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan dapatiku termasuk orang yang sabar. Mau disembelih, dijawab if'al, silakan laksanakan. Subhanallah, kesolehan seorang anak. Bayangkan kalau sekarang ya, barangkali anak-anak sekarang kan beda ya. Mungkin naonan ibu bapak mungkin gitu ya. Ini enggak if'al, silakan kerjakan gitu. Nah, ketika dialog terjadi, setan datang kepada Ibrahim alaihissalam, menggoda. Kenapa anak yang kau minta berpuluh tahun kepada Allah, kemudian setelah diberikan anak, kau sembelih anak itu? Batalkan. Maka Nabi Ibrahim menolak, melempar setan itu dengan batu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka terjadi peristiwa Jumrah Aqabah. Setan datang lagi kepada Siti Hajar menggoda. Engkau tidak sayang dengan anak tercinta yang kau lahirkan itu, akan disembelih. Batalkan. Minta kepada suamimu agar dibatalkan. Ditolak oleh Siti Hajar, dilempar juga. Jadilah peristiwa Jumrah Ula, Wusta. Dan terakhir minta kepada Ismail alaihissalam untuk menolak agar tidak menerima perintah untuk disembelih itu. Juga ditolak oleh Ismail, setan itu. Maka terjadilah peristiwa Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Itu dari peristiwa itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah itu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kata Allah, qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Lalu dipanggil, ya Ibrahim, kata Allah, hai Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu.
Inna kadzalika nazil muhsinin. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam satu peristiwa, maka di sampingnya Allah sediakan kambing itu. Kambing itulah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita akhirnya dianjurkan untuk berkurban. Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tanggal 10 Zulhijjah kita diperintahkan untuk berkurban. Ibu bapak perhatikan ayat 1, 2 dan 3 itu jumlahnya sama 10. Inna a'tainakal kautsar. Silakan dihitung. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan tanggal 10 Zulhijjah kita diperintahkan untuk berkurban. Fasholli, maka salatlah kau, li rabbika wanhar, salat karena Allah, dan berkurbanlah. Nah ini kenapa? Karena tidak ada satu kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada orang yang diberikan ruh. Satu detik pun Allah tidak cabut kenikmatan itu. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ada kalanya kita menghitung nikmat itu dari makanan, dari minuman, dari uang, dari jabatan, posisi, ya. Tidak terasa nikmat ketika kita diberikan keyakinan oleh Allah bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak punya keyakinan itu, mana kita dekat dengan Allah? Itu kenikmatan. Mana kita bisa sujud? Kenikmatan dari Allah. Ketika hati dibersihkan oleh Allah, kita bersikap baik, kita berharap kepada Allah, kita beribadat kepada Allah, kita bisa menjadi orang baik. Kalau tidak diberikan kenikmatan tentang kebaikan itu, mana bisa berbuat baik? Rasakan ketika dicabut kenikmatan itu, tidak ada manusia yang bisa berbuat baik. Tidak ada yang bisa menikmati sujud di pagi hari ini. Tidak ada yang bisa menikmati doa di pagi hari ini. Itu kenikmatan. Apalagi belum bicara tentang kesehatan, bicara tentang yang lain. Kalau sudah seusia kita, bersyukur ya Allah, alhamdulillah masih tiasa jalan. Ya Allah, alhamdulillah masih tiasa merinding, masih bisa beribadah. Bersyukur kepada Allah. Nah, karena itu fasholli li rabbika wanhar. Nah, berkurbanlah. Maka disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man wajada sa'a falam yudah fala yaqrabanna musalla, kata Nabi. Barang siapa memiliki keluasan rezeki lah dalam kurung dan tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Kata Nabi, saking kerasnya ketika diberikan kenikmatan, punya rezeki, tidak berkurban, jangan kau dekati tempat salat. Saking kerasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu bapak-bapak bisa melihat ada seorang ibu yang tukang mengambil sampah, dikumpulkan berapa, 10 ton atau berapa itu ya dalam satu peristiwa ini, sampai akhirnya dia bisa beli kambing. Ngumpulkan, bayangkan, dari sampah untuk makan aja belum tentu cukup. Ini disimpan, simpan. Itu orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa berkurban, nyisakan uang itu. Tapi ada yang tidak dipilih oleh Allah, segalanya punya, banyak, tidak berkurban. Ada juga kurban itu bukan untuk dinikmati karena Allah, tapi terpaksa. Ada juga ya, doa era isi
ketinggali ku batur itu kurban. Nah itu seeften gitu namanya. Atau umpamanya pokoknya mah supaya kelihatan orang lain besar, saya besar. Itu juga sama. Acan selamat menjadi perbekalan akhirat karena ada karena manusianya. Nah, insya Allah ibu dan bapak semuanya dibuka hati pikirannya oleh Allah untuk menyimpan sebagian rezeki dari kiamat nanti melalui kurban ini. Karena dagingnya, rambutnya, kukunya itu akan menjadi saksi dan sekaligus penolong di hadapan Allah, memberikan pahala kepada kita semuanya. Ada yang memandang kenapa harus unta, sapi atau kambing? Saya kan punya ayam banyak. Boleh nggak berkurban dengan ayam? Ya boleh saja ya berkurban dengan, tapi belum masuk pada kategori ini. Karena untuk berkurban kategorinya dari Nabi, nah ini unta boleh, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Ya, ini yang dijamin oleh Allah nanti. Pahala yang jelas di hari kiamat nanti. Jadi 1 ekor unta, 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Untuk kambing 1 orang. Bagaimana kalau kambingnya betina? Memang tidak ada keterangan. Hanya para ulama berpendapat mengambil yang jantan. Karena diambil yang terbaik, bodinya itu bagus-bagus, dan yang kedua, kalau betina semuanya khawatir keturunannya habis, gitu. Jadi kebanyakan mengambil yang jantan, baik sapi, unta maupun kambing. Ya. Bagaimana kalau 1 sapi untuk 1 orang? Ya alhamdulillah. Tapi diberikan kelonggaran 1 sapi untuk 7 orang atau 1 sapi 1 unta untuk 7 orang. Kalau di Mina itu nyembelihnya itu tidak kayak di kita, ya, sambil unta berdiri ditebas, udah mati ya. Di kita mau di Taliano lah segala rupa. Nah, hewan yang tidak dikurbankan juga hendaknya memenuhi kriteria. Sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun. Unta harus mencapai 5 tahun. Domba harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembelilah domba yang yaza karena itu diperbolehkan. Jadi kalau umpamanya belum berganti gigi atau umpamanya belum 1 tahun kan itu masih kecil. Biasanya kan suka dilihat, bukan ditanya ya, dilihat. Tanya mau biasa, gigi acan. Nah setelah besar itu baru boleh diinikan. Bagaimana kalau yang cacat? Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh ada yang cacat. Gitu. Nah ini. Jadi 4 macam hewan kurban tidak sah jadikan hewan kurban. 1 yang matanya jelas-jelas buta. Ini hadis hasan sahih riwayat Tirmidzi, ya. Jadi matanya sehat, tidak buta. Ayo orang Sunda dia pendapat kumaha lamun picek sir natanya. Pengen dunia tidak bisa melihat, ya. Karena itu kalau mau beli yang harus dilihat dulu, ya. Ini bagus matanya ini.
Kemudian fisiknya jelas-jelas dalam keadaan tidak sakit. Ini bukan sakit ya, tidak sakit. Kakinya jelas-jelas, kalau umpamanya pincang sakitnya, itu jangan diambil. Ini termasuk kategori ini. Karena cacat gitu ya, masuk pada kategori ini. Kurus, jadi kalau dia kurus juga sama, diusahakan tidak. Ini hadis hasan. Termasuk kalau umpamanya ada cacat telinganya, itu juga jangan diambil ya. Nah, ini kriteria untuk mereka yang berkurban itu. Kenapa berkurban jadi saksi amal kebaikan di akhirat dalam hadis riwayat Tirmidzi ini? Dari Aisyah menuturkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya, ya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Subhanallah. Dari sinilah, karena kuku bulunya akan menjadi saksi di hari kiamat, memberikan pahala di hari kiamat, termasuk darahnya, timbul dua pemahaman tentang orang yang akan berkurban. Apakah tanggal 1 sampai tanggal 10 hari kurban itu yang tidak boleh dipotong itu kuku dan rambut orang yang berkurban atau hewan kurbannya? Dari sini timbul ada dua pendapat. Ya. Ini kan ini. Idza ra'aitum hilalan dzil hijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa dhfarihi. Jika kalian telah menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya telah masuki 1 Dzulhijjah, dan kalian ingin berkurban, maka hendaklah sahibul kurban membiarkan, artinya tidak memotong rambut dan kukunya. Sya'rihi, hi itu apakah ke hewan kurban atau hi itu ke orang yang akan berkurban? Nah, itu dari hadis itu timbul dua pemahaman itu. Yang pemahaman pertama, orang yang akan berkurban. Jangan dari mulai tanggal 1 sampai motong, itu tidak boleh dipotong kuku dan rambutnya. Pendapat kedua, nah ini. Jadi pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi melarang orang yang berkurban memotong kuku. Pendapat kedua mengatakan yang dilarang itu bukan memotong kuku dan rambut orang yang berkurban, tapi hewan kurban. Apa alasan pendapat yang kedua? Karena menyatakan bahwa yang dilarang adalah memotong kuku hewan kurban, bukan kuku orang yang ingin berkurban. Alasannya karena bulu, kuku dan kulit hewan kurban tersebut akan menjadi saksi di akhirat nanti, dan memotong kuku dan rambut itu sebetulnya fitrah. Kita kan terutama di ulama menyebutkan kalau hari Jumat sunnah memotong kuku, atau umpamanya memotong bulu ketiak, kumis atau kemaluan disunahkan. Nah, ini pendapat kedua. Mangga banding mana? Tapi kalau ada yang berpendapat berbeda, ya dari sini perbedaannya. Dari menerjemahkan kata hi. Hi itu hewan atau hi itu orang yang akan berkurban.
Bayangkan ini di hari kiamat, tanduknya, bulunya, dan mau kelihatan atau bulunya. Berapa kebaikan itu? Ya, berapa kebaikan itu? Dan juga kukunya, dan juga sampai kepada Allah darahnya. Semuanya berpahala. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu pernah sering melihat di lingkungan orang yang menjual hewan kurban itu dibersihkan, dipotongan kukunya dulu ya, kemudian dicukuran teh gitu ya. Kata pendapat yang kedua, aduh lebar pada hari kiamat itu yang akan dapatkan pahala gitu. Ini yang sama. Dalam Al-Hajj 37 Allah menyampaikan intinya bukan fisiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Yang menyampaikan pahala dari bulu, daging, atau darahnya itu adalah ketakwaan. Ketakwaan itu basicnya iman, di tengahnya amal saleh, di atasnya itu ikhlas. Ketika tiganya tidak ada, katakanlah imannya tidak, hanya ada amalnya saja, itu bukan amal saleh. Itu amalan sebatas dunia. Kalau dasar imannya tidak ada, apalagi kalau puncaknya tidak ada, lillah, ikhlasnya tidak ada, itu hanya amalan atau pekerjaan biasa saja. Tapi kalau dilandasi oleh iman, kenapa berkorban? Ini perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu saya nurut perintah Allah, perintah Rasul. Itu ketika dilaksanakan itu amal saleh. Di puncaknya kenapa berkorban? Hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mengubah darah, bulu kambing atau sapi, termasuk kukunya, tanduknya, itu akan menjadi pahala kebaikan di hari kiamat. Jadi kalau tidak atas ketakwaan, tidak sampai di hari kiamat itu. Insya Allah kita berkurban itu bukan hanya berharap apa itu dagingnya. Bapak kamu kurban, ya lumayan seperti lu tina kambing kan orang biasa. Sana sekenging seperti lu, nanya itu maksimal seperti lu mah ya. Bagaimana kalau kurang? Ya itu lebih baik. Hanya maksimal boleh dinikmati sepertiga, tapi bukan sepertiganya, ya itu. Tapi ini karena yang diterima oleh Allah itu yanaluhut taqwa minkum. Takwanya itu alat, sama juga dengan alat sedekah. Jadi kita sedekah, kita beramal saleh dan sebagainya, kalau tidak dilandasi oleh takwa tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah yang dilandasi oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang mobil pembawa pahala itu takwa kadang-kadang dilupakan. Seolah-olah uang yang sekian sudah saya keluarkan untuk sedekah, di hari kiamat akan berubah menjadi penolong. Nah, bagaimana kita mengubah rezeki, kenikmatan untuk jadi penolong di hari kiamat? Kendaraannya takwa, iman, amal saleh, ikhlas, gitu ya. Itu baru berubah jadi perbekalan. Kalau tidak dilandasi oleh itu semuanya, maka amalan apapun
tidak akan menjadi pendamping dari kiamat. Itu hanya amalan sebatas dunia saja gitu. Kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allah yang menyampaikan. Sampaikan kabar gembira wa basyiril muhsinin kepada orang siapa? Orang yang berbuat baik. Jadi perintah sampaikan kabar gembira itu bukan dari ulama. Allah nyampaikan gembira. Dengan nyembelih itu gembira. Kenapa gembira? Penolong. Bahagia baja di hari kiamat itu. Menyembelih dan berdoa. Ini hadis Muslim 1967. Kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mendatangkan 1 ekor domba atau kibas yang bertanduk. Kemudian domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau." Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah, asahlah golok itu supaya diasah dulu. Aisyah kemudian melaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba, kemudian membaringkannya dan menyembelihnya sambil berdoa, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma duhabihi. Nabi menyembelih sendiri. Saya pernah dulu nyembelih peso tacan sukut. Aduh itu mah khawatir aku mau gagal, pergi di gilas-gilas itu memang pisaunya pikiran saya nya goloknya itu, karena itu harus betul-betul yang bagus. Sekarang ada yang bagus, yang mahal katanya ya. 1 goras itu bisa apa itu? Ya uratnya itu bisa ini. Apalagi kalau umpamanya sapi, cari-cari ininya kan kulitnya juga agak panjang gitu ya. Dan kalau bisa nyembelih sendiri itu sunnatullah, insyaallah bagus. Bagaimana kalau umpamanya diserahkan kepada orang lain? Nah, orang itu yang harus berniat atas nama berkurban atas nama A, B, C, D. Bukan hanya bismillah Allahu Akbar, bukan hanya itu. Si penyembelih itu harus tahu atas nama siapa ini berkurban. Bagaimana kalau umpamanya ini ada beberapa doa kan? Kalau Nabi bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad. Bismillahi Allahumma taqabbal min siapa? Min siapa? Nabi ditambah wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad itu. Jadi doa jangan lupa, dan penyembelih jangan lupa, yang sampai orang yang berkurban tidak disebut namanya. Bagaimana kalau umpamanya kita tidak sempat menyaksikan, asal sudah jam kabul, kita umpamanya katakanlah punten pang nyembelihkeun, atau umpamanya sekarang kan biasa suka di video gitu ya, ada di luar kota kemudian disembelih. Bagaimana kalau tidak bisa disaksikan sama sekali? Insya Allah dengan niat dan ijab itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang tadi tidak boleh cacat hewan kurban itu. Ini juga sama ya, doa Allahumma hadi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim ya. Jadi intinya kita serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doa-doa kita.
serta kita berharap ya Allah jadikan itu alat saksi dan penolong di hari kiamat nanti. Nah, ini yang tadi khilafiyah. Ini yang pendapat yang pertama khilafiyah itu. Dari Imam Malik dan Imam Syafi'i disunahkan tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban. Sifatnya sunnah. Sampai selesai penyembelih. Itu yang pendapat yang pertama yang memandang bahwa yang tidak boleh dipotong adalah orang yang berkurban itu. Bila dia memotong kuku ataupun rambutnya sebelum penyembelihan maka dihukumi makruh. Karena ini amalan-amalan sunnah kan gitu ya, amalan sunnah. Ada pendapat yang kedua dari Abu Hanifah berpendapat memotong kuku dan rambut itu hanyalah mubah, boleh. Tidak makruh jika dipotong dan tidak sunnah pula bila tidak dipotong. Ini pendapat Abu Hanifah. Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik sunnah, mendapatkan pahala karena larangan tadi. Tapi penafsiran yang menafsirkan tadi hi-nya itu orang, bukan hi-nya itu hewan, gitu ya. Kalau Imam Ahmad mengharamkan untuk dipotong, udah boleh katanya. Ini hanya satu yang mengharamkan, gitu ya. Jadi ada perselisihan, tapi karena ini adalah sunnah, ya dipersilahkan mengikuti pendapat dari siapa itu. Nah, ini yang hadis yang kedua tadi yang pertama tadi dibacakan, man kana lahu dhibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilal dzulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi. Kalau di sini apabila dia akan berkurban memasuki Dzulhijjah disebutkan fala ya'khudhanna, jangan mengambil. Ya'khudhu kan mengambil ya. Kalau mengambil ini pendapat yang kedua lebih condongnya. Mengambil dari rambut dan kuku hewan. Ya'khudhanna. Kalau yang pertama fal yumsik an sya'rihi, biarkan gitu. Biarkan rambut kurban dan biarkan dari rambut dan kukunya itu. Nah, yang kedua bukan fal yumsik tapi fala ya'khudhanna. Jangan kau ambil. Nah, ini barangkali yang kalau ini juga sama hadis Muslim ya. Dua-duanya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu barangkali beberapa pandangan yang berbeda tentang ini. Nah, yang ketiga kaitan dengan masalah bagaimana Allah melindungi kita atas dasar amal dan doa. Kekuatan amal saleh dan doa. Ya. Amal saleh ini mengantarkan kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Doa juga ketika dikabulkan doanya oleh Allah, maka Allah bisa menghapus seluruh hal atau hal-hal lain dengan izin Allah karena doa ini. Nah, manfaatkan dua hal ini, amal saleh dan doa ini. Jangan sampai setelah beramal saleh doa diabaikan. Yang sekarang sedang viral itu orang yang haji karena sudah insya Allah amal salehnya bagus ya, mungkin doanya juga ya. Amir Al-Qaddafi ya, orang Libya yang akan haji, ketika sampai di pemeriksaan paspornya itu bermasalah, lama diselesaikan, pesawat harus segera pergilah pesawat, dia tenang-tenang aja ngurus paspor itu ya. Di jalan ada masalah,
Kembali lagi pesawat ke bandara. Udah diperbaiki, ini belum selesai. Dan setelah lihat udah selesai, pintu pesawat kan masih nutup, nggak bisa masuk. Amir Al-Khadafi itu. Ya dibiarkan aja, pergi lagi pesawat itu. Udah gitu ada masalah lagi. Si pilotnya ingat bahwa Amir Al-Khadafi ketika ditinggalkan dia tahu, ya, karena belum selesai paspornya dia pergi. Tapi khawatir ini karena dia, akhirnya suruh cari masukan agar bisa sama-sama berangkat. Yang ketiganya, alhamdulillah katanya berangkatnya sedang viral. Dulu ada kekuatan doa, sama kaitannya. Seorang dokter di perbatasan antara Pakistan dan India kalau tidak salah ya tempatnya itu. Seorang nenek berdoa karena anaknya itu, cucunya itu sudah lama sakit. Ke dokter ini tidak sembuh, dokter ini sembuh, ini enggak sembuh. Sampaikan ini ke dokter ini, saya lupa namanya, dokter Sulaiman atau siapa. Bagaimana mungkin bisa katanya, jauh dan tidak punya perbekalan. Tapi dia minta, ya Allah, kalau engkau tentukan, saya ingin agar cucu saya bisa berobat dengan dokter itu. Satu saat si dokter itu mau seminar, pergilah pakai pesawat. Di tengah jalan, kemudian ada masalah, si pesawat tuh berhenti di bandara sebelum sampai ke bandara yang dituju. Diperbaikilah, 1 jam belum selesai, padahal jam itu harus segera datang di tempat seminar dia. Akhirnya udahlah saya pakai kendaraan aja, mobil aja katanya, karena enggak benar-benar nih pesawatnya. Akhirnya dia pakai kendaraan darat. Pergilah, hujan besar. Di tengah-tengah mogok mobil itu. Sampai kesal juga dia. Udah dipersiapkan segalanya, pesawat nggak bisa, pakai mobil juga mogok. Akhirnya berteduhlah di sebuah rumah di Gubuk Tua. Di Gubuk Tua itu minta izin. Waalaikumsalam, kemudian pas keluar nenek-nenek minta izin berteduh, gitu ya. Udah gitu ya berteduh di dalam. Kemudian diberikan air. Tapi udah itu enggak keluar lagi. Kemana ini pribumi ini? Pas dilihat, di kamarnya ada orang yang sakit. Kemudian ini katanya udah lama cucu saya sakit, berobat ke dokter ini, dokter ini, dokter ini, enggak sembuh. Ada orang menyebutkan, ya tadi ada namanya Pak Dokter Sulaiman itu siapa. Tapi enggak mungkin, mana mungkin saya enggak punya perbekalan. Dokternya jauh. Dia nyebut nama dirinya. Katanya, yang dimaksud itu saya katanya. Ya Allah. Ketika doa si nenek itu dikabulkan, pesawat dimatikan mesinnya. Mobil pun dimatikan mesinnya di depan rumahnya itu. Akhirnya si cucunya bisa diobati oleh dokter yang diminta tadi. Subhanallah. Kalau Allah ngabulkan, tidak ada yang sulit. Karena itu kekuatan doa jauh lebih hebat dari kekuatan keterampilan, tenaga, segala macam ilmu. Kalau sudah dikabulkan, Allah kabulkan. Karena itu dua itulah barangkali yang harus diinikan. Amal saleh, jangan lupa doa. Ya Allah, nitip semoga amalan saya, kurban dan sebagainya menjadi penolong dari kiamat nanti dengan izin dan ridho-Mu itu. Barangkali ini ada dua lagi. Bagaimana kalau saya berkorban untuk orang tua? Ini ada hadis Muslim, hadis nomor 1630.
Inna abi mata wa taraka mal wa lam yusi bahal yukaffir anhu an tasaddaqa anhu qala na'am, kata Nabi. Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan meninggalkan harta, tapi ia tidak berwasiat. Apakah Allah akan menghapus kesalahannya karena sedekahku atas namanya, atas nama bapaknya yang sudah meninggal? Kata Nabi, qala na'am, ya, katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis Ahmad nomor 126, inna atyaba ma akala rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Itu yang paling baik. Dan sesungguhnya anak-anaknya adalah hasil usahanya. Karena itu ada 3 hadis. Ada seorang perempuan lagi datang kepada Rasul, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia. Ibu saya tidak berpesan apa-apa, tapi diperkirakan ingin berbuat baik. Bolehkah saya gantikan perbuatan baiknya? Kata Nabi, ya. Jadi 3 hadis itu yang meminta izin pada Rasul untuk bersedekah, berbuat baik atas nama orang tua. Demikian ibu dan bapak semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa kalau ada yang perlu disampaikan. Enggak. Oh ya, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita kurban atas nama kita sendiri, apakah itu maaf kebaikannya bisa untuk sekeluarga atau kepada orang tua efeknya? Itu yang pertama. Yang kedua, pernah membaca bahwa yang berkurban itu ketika hewan kurban disembelih sebaiknya membaca iftitah, doa iftitah. Apakah itu memang valid gitu? Apakah itu memang ada hadisnya atau gimana? Sementara pokoknya kita atau kurbannya di daerah kan tidak tahu gitu, bahwa kurbannya apakah sudah disembelih ataupun belum. Itu saja yang Membaca iftitah itu apa? doa iftitah. Oh, iya. Doa iftitah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam hadis Muslim 1967. Ini Nabi, doa Nabi ketika menyembelih. Bismillahi Allahumma taqabbal bin Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad dan keluarga Muhammad wa ummati Muhammad. Umat Muhammad. Thumma duhabihi, kemudian disembelihlah hewan kurban itu. Ada dalam keterangan lain bertakbir Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa yang lain, apakah ada keterangan harus ada doa iftitah? Sepengetahuan saya tidak ada keterangan itu. Jadi doa bebas. Bagaimana kalau umpamanya di tempat jauh kita tidak bisa menyaksikan? Kalau semua fasilitas yang ada termasuk alat komunikasi tidak ada, barangkali kita sudah ijab kabul dengan orang yang akan menyembelihnya, nitipkan hewan kurban, saya berkurban atas nama saya, nama ini dan seterusnya. Nanti dilaksanakan oleh orang yang menyembelih itu. Insya Allah bisa. Dan sekarang banyak yang pada saat berkurban si saudaranya itu memvideokan sambil dilihat oleh orang yang kurbannya. Nah, yang menyembelihnya menyembelih Bismillahirrahmanirrahim atas nama ini dan dia mendengar langsung. Barangkali itu juga bisa dilakukan ya. Bismillah, dan insya Allah apa yang kita lakukan niat karena Allah,
insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali itu. Masih ada? Mangga apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurban itu dilaksanakan setelah Nabi Muhammad, perintah Nabi Muhammad. Jadi sunat pada saat kurbannya Nabi Ismail itu kan Nabi Ibrahim itu kan berdasarkan perintah Allah, tapi tidak bisa membedakan ini perintah Allah atau gangguan jin. Jadi pada saat itu kita itu bisa berkomunikasi dengan jin secara langsung, misalnya yang satu itu jin yang mengatakan bukan, itu jin yang mengatakan bukan Allah. Nah, pertanyaannya adalah apakah di masa itu kita bisa berkomunikasi dengan jinnya itu? Kalau waktu Nabi Muhammad ada cerita bahwa sudah ditutup komunikasi dengan langit itu. Terima kasih Pak. Hari pertama tiba-tiba mimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang paling disayang itu. Ragu, ini dari Allah apa dari setan? Mengganggu itu. Hari yang kedua juga sama datang, tapi sudah mulai tahu, wah ini insya Allah dari Allah ini. Itu jadi hari Arafah. Baru yang ketiga yakin hari Nahar itu. Itu dalam mimpi dan menurut keterangan tentang keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah bisa komunikasi dengan jin dengan segala macam gitu ya? Ya tidak disebutkan komunikasi dengan jin, tapi tentang keyakinan Nabi Ibrahim ini datang dari Allah atau datang dari setan. Sedangkan para nabi komunikasinya dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ya, apakah bisa juga dengan Allah langsung komunikasi? Yaitu Nabi Muhammad itu insyaallah melalui Isra Mi'raj itu ya. Sedangkan komunikasi dengan jin itu tidak disebutkan dalam keterangan itu. Hanya insyaallah para nabi bisa komunikasi dengan malaikat Jibril memberi wahyu itu. Saya nggak tahu apakah itu yang dimaksud atau gimana. Ya, untuk memvalidasi ini dari Allah Taala, Nabi Ibrahim itu begitu para ulama apakah tetap sama aja, tidak ada lain. Keterangan khusus itu memang tidak disebutkan, tapi itu keyakinan, bukan komunikasi dengan jin atau dengan setannya. Itu keyakinan datang dari Allah atau datang dari setan, itu perintah itu. Tapi akhirnya mengetahui ini insya Allah datang dari Allah, dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Barangkali itu sudah tiba waktunya untuk syuruk. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala terus dan diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana wa sallimna wa afina warzuqna wahdina waghfir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammim bil khair. Allahumma asil hajatana wa ridha kull matlubana.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabban nas atibil basa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.